Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasana sahlan idza syi'ta sahlan. Ikhwani fi din wa akhwati fi din, hafizani wa hafizakumullah. Sanastamiru darsana fil qissati tsaniyah. Kita lanjutkan pembelajaran kita di pelajaran yang kedua, jam kedua, yaitu fi madatil fikhi. Ini pada pelajaran fikih. Ya, pelajaran fikih. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masih berkaitan dengan puasa ya. Pertama pengertiannya. Puasa secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa dari kata apa? Menahan atau al-imsak ya, dari kata soma yasumu sauman atau siaman, maknanya adalah al-imsak. Kemudian menurut istilah syariat, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, segala hal yang membatalkan puasa, disertai dengan niat, dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, yaitu fajar apa? Sotik, sampai terbenamnya matahari. Kemudian rukun puasa ada dua. Yang pertama adalah al-imsak, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Yang kedua niat, niat rukun puasa. Kemudian hukum puasa Ramadan, ya, hukum puasa Ramadan adalah wajib ya, fardu, fardu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Bagaimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini tugas pertama. Ada yang belum mengirimkan tugas pertama? Apa? Ada yang belum mengirimkan? Yang akhwat belum semua, belum mengirimkan ya. Toib, kita setoran satu-satu dalil puasa, berani? Ya, coba. Ya dari Mas Ari, coba dalil puasa, pakai mic, ta'awud langsung ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, santa barakallahu fiik. Terus berikutnya. Nah, hadisnya nanti. Ini dulu. Ayatnya dulu. Dalil ayatnya dulu. Ta'awud terus ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, santa barakallahu fiik. Baik, berikutnya. Ta'awud dulu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, santa barakallahu fiik. Berikutnya ta'awud dulu. Nah, baik, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, santa barakallahu fiik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم ما شاء الله بارك الله فيك. Akhwat, Ummahat, tolong di setoran. Ya, siapa dulu yang akhwat? Setoran dalil puasa, wajibnya puasa. Ini mic-nya dikasih, Mas. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ada dengannya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu fiik. Masih ada? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu fiik. Masih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ada? Masih? Habis ya. Baik. Nah, kemudian ya, dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil dari hadis Nabi itu tentang rukun Islam itu ya. Buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'i zakah wa shaumi ramadan wa hajjul baital haram man istata'ta ilaihi sabila. Itu ya. Baik. Tentang rukun Islam darinya. Kemudian pembagian puasa ada dua, ada yang wajib, ada yang tahu. Yang puasa wajib contohnya apa saja? Puasa Ramadan, puasa kafarah dan nazar. Yang puasa tatawwu sunnah, puasa Arafah, apalagi puasa 6 hari di bulan Syawal. Terus puasa Daud itu apa? Sehari puasa, sehari tidak. Kemudian yang mubin ya, puasa di hari terang ya, terang bulan, bukan puasa putih, makan yang putih-putih ya, bukan ya. Puasa putih itu puasa di tengah bulan. Oh, di tengah bulan ya, maksudnya ketika matahari, ketika rembulannya itu terang gitu ya. Ya, 13, 14, 15 ya, bukan puasa putih itu. Kisahnya puasa putih. Oh iya, putih ayam mubin. Nah, ada lagi yang puasa 10 Muharram. Ada lagi Senin Kamis, Yaumul Isnin wal Khamis dan yang lainnya. Baik. Kemudian keutamaan puasa di bulan Ramadan. Ya. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Baik. Kita yang ada yang belum start? Silakan yang ikhwan dari Mas Ari lagi. Ini pakai ya? Gitu awal. Dari apa sendiri? Dari Ahmad dulu.
Ya, siapa dulu? Nah, dari apa? Tafadhol. Ini untuk Evan. Yang mic-nya satunya untuk apa? Nah, Afwan. Ya, dari awal dulu yang hafal. Belum start semua kan? Ada yang sudah hafal? Kalau enggak baca boleh. Ya, An Abi Hurairah atau siapa dulu? Iwan boleh Iwan dulu, siapa dulu? Mas start dulu. Ya, tafadhali. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Nah, rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, santai barakallahu fiik. Nah, masih ada dari akhwat? Atau siapa dulu? Ikhwan dulu atau akhwat? Siapa yang siap? Man yafal? Siapa? Siap bersama dulu. An Abi Hurairah, tafadhalu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, man yafat ya. Urut dari Ikhwan ya. Dari satu ya. Dari satu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, asanta barakallahu fiik. Baik. Nah, tafadhol. Berikutnya. Tafadhol. Ikhwan atau akhwat boleh siapa dulu? Ya Ikhwan. Lanjutannya lanjut. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Baik, tafadhol istamir yang Ikhwan dulu. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Berikutnya. Baik, tafadhol an Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, ahsanta. Rawahu Bukhari wa Bukhari dan Muslim. Nah, ahsanta barakallahu fiik. Berikutnya.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. طيب أحسنت بارك الله فيكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم. نعم أحسنت بارك الله فيك. تفضل. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu kota min dhanbi wa man soma summa ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu kota min dhanbi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, Ahsanta barakallahu fiik. Nah, tafadhal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, rawahu Bukhari wa Muslim. Nah, Ahsanta barakallahu fiik. Minal akhwat. Dari akhwat ada yang hafal atau baca boleh. Sudah ada mic-nya di awal sudah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah, Ahsanti barakallahu fiik. Ada lagi? Ada? Nah, tafadhali. An Abi Hurairah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما قدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Nah, Ahsanti barakallahu fiik. Nah, Ahsanti barakallahu fiik. Masih ada? Masih ada? Tafadhal habis. Nah, baik bersama ya Imam tafadhalu. An Abi Hurairah ya tafadhalu. Ayo bersama ya. Radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama
Taib, santum ya rawahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban," barang siapa yang dia menegakkan salat pada malam Lailatul Qadar karena keimanan dan berharap ridha Allah, ya, berharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, telah lampau. Wa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, dan barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian ya, pembahasan berikutnya, kemarin kita sudah membahas tentang hikmah puasa, ya, ada untuk tazkiyatun nafas, kemudian untuk apa? Mensucikan jiwa, zuhud dari perkara dunia, ya, syahwat. Kemudian puasa bagi seorang muslim apa? Merasakan, ya, beratnya dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin, ya, sehingga kasih sayang kepada mereka. Kemudian syarat wajibnya puasa, yang pertama Islam, kemudian yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat sehat, yang kelima menetap, dan yang keenam bersih dari haid dan nifas. Kemudian juga sudah kita bahas subuti dukhulil syahri Ramadan, ya, penetapan masuknya bulan Ramadan ada dua, yaitu dengan yang pertama dengan melihat hilal, yang kedua dengan menggenapi Sya'ban 30 hari, ikmalu iddati Sya'ban 30 hari. Kemudian kita lanjutkan, ya, pembahasan berikutnya, waktu niat fi shaumi wa hukmuhu, ya, kapan seorang niat, ya, niat puasa dan bagaimana hukumnya. Yajibu ala shaim an yanwi siyam, wa hiya ruknun min arkani kama madhar. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk berniat puasa, dan ini merupakan rukun di antara rukun puasa, ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya, dan seorang itu akan mendapatkan, ya, pahala setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa yanbiha minal lail fi siyam al wajib, dan niat itu sejak malam hari untuk puasa yang wajib. Niat puasa itu sejak malam hari. Kasaumi Ramadan wal kafarah wal qada wa nazar, ya, puasa-puasa yang wajib, ya, puasa wajib itu apa contohnya? Puasa Ramadan, puasa kafarah, puasa qada, puasa nazar, maka waktu niatnya adalah malam hari. Walau qabla al-fajri bidaqiqah wahidah, meskipun, ya, beberapa menit sebelum, ya, waktu fajar. Ya, dikatakan, ya, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit asyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Man lam yubayyit asyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, ya, maka tidak ada puasa baginya. Faman nawa shauman fin nahar wa lam yut'im syai'an lam yuji bihi illa fi siyami tatawwu. Barang siapa yang dia niat puasa di siang hari, ya, meskipun belum makan, maka tidak dikatakan sebagai puasa wajib, akan tapi boleh untuk puasa tatawwu. Fa yajuzu bi niyatin min nahar, jadi puasa yang tatawwu, puasa sunnah, itu boleh ketika, nih, sebelum zawal, di waktu siang. Idza lam yutim syai'an min akli aw syurbin, jika dia belum makan sesuatu pun, belum makan atau minum. Di hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, berdasarkan hadis dari Aisyah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridainya, qalat, beliau berkata, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami. Faqal, maka Nabi bertanya,
hal indakum min syai', apakah kalian memiliki sesuatu? Ya, faqulna, maka kami menjawab, lah, kami tidak memiliki sesuatu. Qal, maka Nabi ya mengatakan, fa ini idzan shaimun, maka aku akan berpuasa. Ya, maka aku akan berpuasa. Ya. Amma siyamul wajib fala yanqitu biniyah minan nahar. Adapun untuk puasa yang wajib maka tidak sah ya kalau niatnya itu niatnya itu di siang hari. Wala budda fihi min niyatin al-lail. Maka niat puasa wajib itu harus sejak malam hari. Ya, jadi intinya ikhwan fillah hafizani wa Allah wa akhwati fillah, bahwasanya di antara rukun puasa yang sudah kita sebutkan yang pertama niat itu niat puasa Ramadan itu harus sejak malam hari. Malam itu sejak apa? Itu dikatakan malam itu sejak maghrib sampai sebelum fajar, itu malam hari. Maka ketika orang niat puasa wajib itu harus sejak malam hari. Ya, niat puasa wajib itu harus sejak malam hari. Ya, tidak cukup di siang hari. Berbeda dengan puasa tatawwu, ya puasa sunnah. Maka kalau puasa sunnah dia boleh di siang hari. Ya, boleh di siang hari. Ya, sebagaimana hadis dari Ummul Mukminin Aisyah. Jadi suatu hari Nabi SAW menemui mereka. Nabi bertanya apakah ada sesuatu yang bisa dimakan. Kemudian ternyata tidak mendapati makanan. Maka kemudian Nabi berpuasa. Ya, Nabi berpuasa. Jadi misalnya kalau kita ingin puasa sunnah, dari pagi itu kita belum makan minum, ya, dari pagi belum makan minum, kemudian sebelum zawal atau sebelum waktu zuhur, kemudian kita ingin niat puasa, maka bisa, ya, maka bisa, ya, kita bisa puasa itu kalau puasa sunnah. Adapun puasa wajib tidak boleh, tidak boleh. Jam 3 Nah itu kalau puasa wajib. Ya, pokoknya yang penting masih di waktu malam. Ya, batasnya malam itu apa? Maghrib sampai fajar, terbenamnya matahari sampai fajar. Ya, meskipun fajar kurang semenit dia niat, maka tetap sah. Ya. Kemudian kalau puasa sunnah, ya misalnya dia belum makan minum sejak pagi, kemudian misalnya sekarang ini dia dari pagi itu belum sarapan, kemudian dia niat puasa, maka itu boleh kalau itu puasanya sunnah. Adapun puasa wajib harus niat sejak malam hari. Kemudian yang watakfi ya, ini atun wahidah fi bidayati Ramadan di Jami' Isyahr. Nah, ini kemudian Wa'al penulis kitab Al-Fiqh Muyassar ini menyebutkan bahwa niat itu ya di sana ada khilaf baina ulama, ya di antara ulama ada yang mengatakan boleh niat itu sekali untuk puasa Ramadan itu sekali di permulaan Ramadan. Ya, jadi niat itu sekali di permulaan Ramadan itu boleh. Ya, niat sekali ya malam itu niat kemudian puasa sebulan penuh. Ya. Wa yustahabu tajdidiha fi kulli yaum. Akan tapi penulis kitab Fiqh Muyassar ini menyebutkan bahwa ya disunahkan untuk memperbarui niat setiap hari. Ya, disunahkan untuk memperbarui niat puasa itu setiap hari, ya, setiap hari. Jadi tidak cukup ya di awal Ramadan. Ya. Jadi di sana ada khilaf bainal ulama. Di antara ulama ada yang mengatakan cukup niat itu sekali ketika awal Ramadan, malam awal Ramadan. Namun ada yang mengatakan setiap malam itu harus niat. Jadi ada dua pendapat ulama ini. Ya, adapun penulis kitab Al-Muyassar ini, Fiqh Muyassar ini menyebutkan cukup sekali, tapi sunnah hukumnya kalau mengulang niat setiap malam itu hukumnya mustahab saja. Ya, memperbarui niat setiap malam itu mustahab saja. Wallahu taala a'lam. Nah, ini tentang niat puasa Ramadan. Ya, niat puasa Ramadan. Kemudian ya seperti sudah kita sebutkan sebelumnya bahwa niat itu di hati ya. Niat itu di hati. Ya. Kemudian kalau dalam fikih Syafi'i, dalam mazhab fikih Syafi'i, ya, kemudian di sana ada lafaz-lafaz niat yang disebutkan ya. Misalnya yang sering kita dengar di masyarakat kita seperti apa?
nawaitu soma qadin adda infaq syahri Ramadan hadhihi sanati fardu lillahi ta'ala, maka ini kita ya tidak perlu dilafatkan, tidak mengapa di dalam hati ya, cukup di dalam hati, kemudian ya tidak perlu kemudian dilafatkan apalagi berjamaah ya, berjamaah karena tempatnya tak adalah hati ya, di hati. Jadi tentang wajibnya niat ya, bahwasanya niat untuk puasa wajib adalah di waktu malam ya, di waktu malam. Ini termasuk rukun puasa. Adapun di mazhab Syafi'i ini mewajibkan niat itu setiap malam ya, fi kulli lailah min layali shaumil wajib. Adapun puasa sunnah maka sah ketika dia niat itu sebelum zawal. Zawal itu matahari sudah geser ya, artinya sebelum zuhur berarti ya, gitu ya. Tapi syaratnya harus apa? Belum makan dan minum ya, belum makan dan minum. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya yang madhufidin wa akhwati fillah fidhani wa alhamdulillah ya. Al-a'dzar al-mabihah lil fitri fi Ramadan, yakni uzur-uzur yang dibolehkan berbuka di bulan Ramadan. Yakni orang-orang yang diberikan uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Siapa saja kira-kira yang boleh untuk tidak puasa di bulan Ramadan? Orang yang sedang safar, dan apalagi orang yang sakit, ada lagi apa? Yang tidak kuat puasa, orang sakit ya, orang tua misalnya. Jadi kita bahas satu persatu. Ya. Yubahul fitri fi Ramadan di ahadin al-adzar at-taliyah. Nah, ahlan wa sahlan, tafadhol. Ya. Dibolehkan ya berbuka di bulan Ramadan bagi orang-orang berikut. Yang pertama al-maradu wal kibar, yakni orang yang sakit dan orang yang sudah sepuh, orang yang sudah tua ya, orang yang sakit dan orang yang sudah tua ya. Dibolehkan berbuka ya pada bulan Ramadan. Yang pertama bagi siapa? Orang yang sakit dan orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, tua renta. Ya. Fa yajuzu lil marid alladhi yurja buruhu al-fitru. Yani bagi orang yang sakit, ya, bagi orang yang sakit, maka dibolehkan yang orang yang sakit yang apa? Dia masih memungkinkan untuk sembuh. Orang yang sakit yang dia masih sembuh, bisa sembuh ya, maka dibolehkan untuk berbuka ya, dibolehkan untuk berbuka ya. Fa idza quri'a wajaba 'alaihi al-qada ayyam allati aftaraha. Jika dia sudah sembuh, maka dia wajib mengqada hari-hari yang ditinggalkannya, yang dia berbuka ya. Jika sudah sembuh, maka dia wajib mengqada hari-hari yang ditinggalkannya. Jadi yang pertama, yang orang yang diberikan uzur untuk boleh ya, berbuka pada bulan Ramadan, yakni orang yang sakit dan yang sudah tua. Orang yang sakit yang dia masih mungkin untuk bisa sembuh sakitnya, misalnya apa? Misalnya sedang sakit yang dia sembuh, misalnya apa? Ya, dia koma ya, tidak sadar ya. Kemudian selama 2 hari ya dia tidak puasa ya, bisa ya. Kemudian ketika dia sudah sadar dan sudah sehat, besok mengqadha puasa yang ditinggalkannya, misalnya 2 hari ya. Atau misalnya sakit kemudian apa, misalnya sakit muntah-muntah, masuk angin sampai muntah-muntah gitu ya, nggak kuat puasa ya, dia pusing
ya, kemudian hari itu dia nggak puasa, ya, tapi masih mungkin sembuh, ya, masih bisa sembuh, maka kemudian ya, dia nggak puasa sehari misalnya, ya, betul-betul nggak puasa karena demam panas itu ya, muntah-muntah harus minum obat, ya, kalau puasa nggak mampu, kemudian dia sehari itu nggak puasa, maka dia ketika sudah sembuh, ya, besok dia mengganti hari yang ditinggalkannya itu. Nah, ini berdasarkan ya firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, di surat Al-Baqarah ayat 184, ya, 184. yakni Allah berfirman ayyama ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam perjalanan, dia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu, ya, pada hari-hari yang lain. Dan juga yang firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat berikutnya, ayat 185, Allah berfirman faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ya, barang siapa yang dia ya faman syahida minkum syahra, barang siapa yang dia melihat ya bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Ya. Faman wa man kana maridun, dan jika dia sakit, barang siapa yang sakit, ya, aw ala safarin, atau dalam perjalanan, fa'idatun min ayyamin ukhra, maka ya dia hendaklah berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, ya, pada hari yang lain. Ini di surat Al-Baqarah ayat 185. Wal maradu alladhi yarkhusu ma'ahu fil fitri wal maradu alladhi yashukku 'alal marid asyamu bisababihi, dan jenis sakit yang boleh untuk berbuka, yang diberikan keringanan untuk berbuka adalah jenis sakit yang karena sakit itu dia berat untuk puasa. Ya, misalnya masuk angin, muntah-muntah, ya, dia hari itu kalau puasa itu malah berat, maka boleh baginya untuk berbuka. Amal maridul ladzi la yurjabu, adapun orang yang sakit yang tidak mungkin sembuh, ya, yang tidak mungkin sembuh, ya, misalnya dia sudah sakit apa, misalnya yang sudah berat untuk misalnya stroke, atau mungkin apa ya, stroke tapi nggak sembuh-sembuh, dia stroke nggak mungkin sembuh. Aul ajis anisiyam, ya, ajazan mustamiron kal kabir, atau dia sudah lemah untuk berpuasa, yang tidak mungkin untuk berpuasa seperti orang yang sudah tua renta, yang sudah sepuh, fa innahu yuftiru, maka dia boleh berbuka. Ya, dia boleh berbuka. Wala yajibu alaihi al-qadha, dan dia tidak wajib untuk mengqadha, ya, mengqadha di hari lain. Ya. Wa inna ma talzamuhu fidyah, tapi dia wajib membayar fidyah bi an yut'ima an kulli yaumin miskinan, dia memberi makan satu orang miskin setiap hari. Ya. Di anna Allah azza wa jalla, ya, karena Allah azza wa jalla ja'ala al-itma mu'adilan li siyam hina kana tahyir bainahuma fi awwali ma faradu siyam. Ya, karena ya Allah azza wa jalla, ya, ini memberikan keringanan sebagai pengganti bagi orang yang tidak mampu puasa, ya, ketika awal-awal diwajibkannya puasa, ya. Ini bedanya apa tadi? Kalau yang pertama dia sakit tapi masih bisa sembuh, maka gimana? Dia tidak puasa, ya, dia mengqadha di hari lain ketika sudah sembuh. Kemudian adapun orang yang sudah tidak mungkin sembuh atau sudah tua, maka ya dia membayar fidyah, tapi tidak wajib mengqadha, ya, tidak wajib mengqadha, tapi yang dia wajib membayar fidyah. Ya, sebagai ganti, ya, ganti dari dia meninggalkan puasa Ramadan, ya, pengganti dari puasa karena dia uzur sudah tidak mampu puasa atau sudah sepuh. Kemudian yaqul Imam Bukhari rahimahullah, dikatakan oleh Imam Bukhari, wa amma syekh al-kabir idza lam yatika siyam faqad an'ama unasin
ba'da makabirun aman au amain an kulli yaumin miskinan. Dikatakan oleh Imam Bukhari, adapun orang yang sudah tua renta, jika dia tidak mampu untuk berpuasa, ya, tidak kuat untuk berpuasa, ya, maka dia memberi makan, dia membayar apa? Fidyah, yaitu dengan memberi makan orang miskin setiap harinya. Ya. Setahun atau 2 tahun, ya, setahun atau 2 tahun. Itu sekali meninggalkan apa terus? Dikatakan oleh Imam Bukhari, Anda bacakan sebentar ya. Yaqulul Imam Bukhari, Imam Bukhari mengatakan rahimahullah, ya Imam Bukhari, wa amma syaikhul kabir idza lam yantik asyam, jika orang yang sudah sepuh itu tidak mampu puasa, maka faqat at'amal unasin ba'da makabirun aman atau amain an kulli yaumin miskinan. Imam Bukhari ini menyebutkan bahwasanya orang yang sudah tua, jika dia itu tidak kuat berpuasa, maka dia memberi makan, artinya membayar fidyah. Ya, membayar fidyah itu setiap hari 1 orang miskin. Itu beliau menyebutkan aman atau amain, berarti setahun atau 2 tahun. Ya, setahun atau 2 tahun. Wa qala Ibnu Abbas, dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi syai' kabir, ketika menjelaskan tentang orang yang sudah tua, wal mar'ah al-kabirah, atau simbah-simbah yang sudah tua, la yastati'ani ansa'un falyut'imma makanan kulli yaumin miskinan, maka dia memberi makan setiap harinya ya 1 orang miskin, ya 1 orang miskin. Kemudian fayut imul ajiz an siyami ajizan la yujiz zawaruhu bi maradin kana au kabirin, maka orang yang sudah lemah berpuasa, tidak mampu untuk puasa terus menerus karena kan sakit atau sudah tua, ya, maka dia memberikan makan bagi orang miskin setiap harinya itu ya 1 sok, ya nisfu sok, ya setengah sok, min birrin au tamrin au aruzin au nahwiha min kutil balad, ya. Baik bisa dengan setengah sok, ya, gandum atau kurma atau apa kalau makanan kita ini apa, beras atau yang selainnya, atau ya, makanan yang dimakan oleh negeri tempat dia tinggal. Wa miqdaru kiloan wa rubu' takriban, ya. Kemudian ukuran 1 sok itu sekitar 2 rubu', ya, seperempat, berarti 2,25 ya kilogram takriban. Fayakunul in'am an kulli yaumin, memberikan makan itu setiap hari, ya, setiap hari. Ya, itu ukurannya memberi makan 1 gram. Namun jika dia sudah sepuh tapi masih kuat puasa, ya, maka puasanya tetap sah. Ya. Juga demikian juga orang yang sakit tapi dia masih kuat untuk puasanya itu juga masih sah, ya, masih sah. Ya. Jadi ini yang pertama, orang yang sakit dan orang yang sepuh. Ada sakit itu ada 2 jenis. Sakit apa tadi? Yang bisa sembuh dan yang tidak bisa sembuh. Yang sembuh apa? Dia mengqadha di hari lain. Adapun yang sudah tidak bisa, yang bayar fidyah, yaitu memberi makan setiap hari 1 orang miskin, ya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak mampu puasa, maka dia memberi makan 1 orang miskin setiap harinya. Itu fidyahnya seperti itu. Gimana? Sebulan selama puasa itu, ya, ketika yang dikatakan Imam Bukhari tadi, ya. Coba anak ulangi, ini kok anak agak aneh juga. Wa amma syai' kabir, adapun nanti kita cek di redaksi yang lain mungkin.
Imam Bukhari mengatakan adapun orang yang sudah syekh kabir, orang yang sudah tua renta, dia jika tidak mampu puasa maka dia memberikan makanan bagi seorang, ya, kaburo aman aw amain kulli yaumin, setiap hari itu memberi satu, ya, miskin. Maksudnya kalau setahun nggak mungkin, maksudnya itu ya selama Ramadan, bulan Ramadan itu, ya, ketika Ramadan itu setiap harinya satu orang memberikan satu orang miskin tiap harinya. Misalnya Ramadan tahun ini dia nggak puasa itu, ya, orangnya sudah sepuh, kemudian dia bayar fidyah, kemudian tahun berikutnya dia tidak kuat lagi, bayar fidyah lagi, gitu ya. Nah itu kalau dikatakan Imam Bukhari disebutkan di sini aman atau amain, ya, setahun atau 2 tahun, ya, jadi setahun atau 2 tahun dikatakan oleh Imam Bukhari. Tapi Anda juga nanti kita cek lagi redaksinya. Jadi kan orang sepuh itu belum meninggal, ya, udah sampai 90 tahun itu, ya. Berarti setiap tahun itu dia, setiap Ramadan dia bayar fidyah. Itu secara pendalilan umum, ya, pendalilan umum. Adapun perkataan Imam Bukhari, ya, dia cukup setahun 2 tahun ketika dia sudah sepuh. Ketika dia tiap Ramadan dia bayar fidyah. Ya, ditambah itu. Ya. Ya terus-terusan. Ya, itu pada saat Ramadan. Iya, 6. Itu mungkin anak yang salah. Mungkin nanti dicek di perkataan Imam Bukhari ini. Tapi secara umum yang di paragraf berikutnya itu menyebutkan setiap hari. Setiap hari berarti setiap Ramadan. Setiap Ramadan. Ya, setiap Ramadan, ya. Adapun penukilan dari Imam Bukhari nanti Anda cek lagi. Apakah hanya setahun 2 tahun ketika sudah sepuh? Kalau sampai dia umurnya 90 tahun, ya. Wallahu ta'ala alam. Tapi yang kita tahu, setiap tahun dia misalnya sepuh itu udah mampu puasa, kita usia berapa? 70, ya. Misalnya 70 masih kuat nggak? Masih kuat. Ada yang kuat. Kalau dia masih kuat maka puasanya tetap sah. Ya, tapi kalau tidak kuat dia membayar fidyah. Ya, kemudian kalau dia sudah 75, ya sudah benar-benar nggak kuat, maka tahun itu puasa Ramadan tahun itu dia bayar fidyah. Kemudian juga di tahun 70, di umur 76. Kemudian kok betul dia umurnya panjang sampai 90 gitu, ya. Berarti apakah setiap tahun bayar fidyah, gitu, ya. Di sini dinukil kalau Imam Bukhari itu 1 tahun atau 2 tahun itu, ya. Tapi kita lihat mungkin ada pendapat dari yang lain. Nah, wallahu ta'ala. Kalau nggak mampu untuk membayar itu, Ustaz, dan apa keluarganya dalam keadaan nggak mampu membayar Fidyah itu. Nah, solusinya gimana? Ya, kalau memang nggak mampu, dia misalnya nanti seperti kafarah, ya. Kafarah dia suruh puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu, kemudian merdekakan budak nggak mampu, puasa 2 bulan nggak mampu, kemudian memberi makan 60 orang miskin juga nggak mampu, ya dia yang diberi nanti, dia yang diberi zakat, gitu, ya. Dia uzur sendiri, ya, uzur sendiri. Allah Ta'ala alam. Kemudian yang kedua, as-safar, yang membolehkan untuk berbuka yang kedua adalah karena safar. Fayubahu lil musafir al-fitru fi Ramadan. Ya, boleh bagi orang yang sedang safar itu dia berbuka di bulan Ramadan. Wa yajibu alaihi qada, tapi dia wajib mengqada. Mengqada itu apa maksudnya? Menggantinya di hari lain. Dalilnya tadi surat Al-Baqarah ayat 184 dan 185. Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Atau di ayat 95, faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw 'ala safarin fa'idatun min ayamin ukhra. Kayaknya nanti ini untuk PR hafalan kayaknya.
Ya, yang 184 atau 185 mungkin nanti ya. Baik, kita selesaikan dulu. Wali qalihi liman sa'alahu anisiyam fi safar in syi'ta wali qalihi berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, liman sa'alahu ketika ada yang orang bertanya tentang puasa dalam perjalanan, maka Nabi mengatakan in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir ya, jika engkau mampu maka berpuasalah, jika tidak maka berbukalah ya, jika engkau mau berpuasa puasalah, jika tidak berbukalah. Wa kharaja ila Makkah sha'iman fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang keluar ya menuju kota Makkah dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Falamma balaghal Qadid aftara. Ketika sampai di daerah yang namanya Qadid, beliau berbuka. Fa aftaran nas, maka para sahabat ikut berbuka ya. Wa yubahul fitru fi safar at-tawil alladhi yubahu fihi qasru salat. Maka dibolehkan ya berbuka bagi orang yang dalam perjalanan panjang, perjalanan jauh ya, yang sebagaimana dibolehkan mengqasar salat, yang ukurannya itu batas qasar salat. Wa huma ma yuqaddaru bi 80 wa 40 milan, sekitar 48 mil, atau kalau kita kilometer itu berapa, sekitar 80-an kilometer. Kalau di mazhab Syafi'i 85 km itu jarak syafaat. Itu maka dia boleh berbuka. Ya, boleh berbuka. Ya. Wa safar mabih lil fitri fi Ramadan wa safar mubah, dan bolehnya berbuka bagi orang safar itu yang safarnya itu safar untuk satu perkara yang mubah. Misalnya untuk urusan dagang ke Jakarta, misalnya urusan ya dia mengunjungi saudaranya di Surabaya, di Solo misalnya. Di Solo belum ya? Ya, atau di mana yang sudah lebih dari 85 km misalnya. Nah itu Surabaya misalnya. Yang safarnya itu mubah. Ya. Fa in kana safar maksiat atau safar yurabit tuhawil ala fitri lam yabi lahu fitru bi hadza safar. Kalau safarnya itu niatnya untuk maksiat, misalnya safar maksiat itu apa? Dia safar ke Surabaya misalnya, tapi niatnya untuk nonton konser misalnya, atau dia sepak bola Asia apa itu yang bukan perkara mubah, yang perkara yang maksiat misalnya. Ya, maka ini tidak boleh berbuka. Kalau safarannya itu safar maksiat tidak boleh berbuka. Atau dia sengaja safar agar bisa berbuka, ini juga tidak boleh. Ya, jadi dia sengaja biar nggak puasa dia safar ke Surabaya. Ya sudah lebih dari 80 mil, 48 mil atau 85 km. Maka kalau menyengaja untuk dia berbuka maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Wa inna shamal musafir sahha shaumahu wa jazaa'u. Al-hadis hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Ini berdasarkan hadis dari sahabat Anas ya bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Kunna nusafiru ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ma shaim 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala shaim. Kami pernah ya berpergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berpuasa ini tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi tidak perlu kemudian ketika safar bareng itu ada yang puasa, ada yang tidak masalah. Kalau dia mampu maka dia puasa, kalau tidak mampu maka berbuka. Dan dia dulu ketika Anas bin Malik safar bersama Nabi, tidak ada yang kemudian saling istilahnya mencela mengejek itu ya. Oh, kamu surah kuat puasa kecil atau gimana ya, tidak boleh. Tidak ada yang seperti itu ya. Maka boleh kalau dia ingin memang safar yang jauh, kemudian dia tidak mampu berbuka, boleh baginya untuk ya berbuka ya. Bisa karena ya syukur alaihi shaum fi safar ya, tidak yang kemudian safar itu memberatkannya dia untuk puasa ya, atau membahayakannya. Safar itu kemudian kalau dia tetap puasa malah berbahaya, dia bisa pingsan di jalan, maka hendaknya dia berbuka. Yang berbuka ini lebih afdal ya, karena dia juga mengambil rukhsah ya. Li anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a fi safar rajulan sha'iman qad
zulila alaihi min syiddatil har. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang safar, ada seorang laki-laki yang safar dalam keadaan dia berpuasa, pada dia zulila alaihi syiddatil har, itu maksudnya dia itu tertimpa apa istilahnya panas, ya panas terik. Ya, maka kemudian sampai dia lemas, kemudian orang-orang para sahabat berkumpul di sekitarnya. Faqal laisa minal birri asyam fi safar. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan, ya bukan satu hal yang baik itu kalau ya berpuasa ketika safar, yaitu ketika ada seorang laki-laki yang kondisinya itu berat sebenarnya untuk puasa karena panas terik, ya tapi dia tetap nekat puasa sehingga malah merepotkan yang lain. Maka sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minal bir asyam fi safar, merupakan satu kebaikan ketika ya berpuasa ketika perjalanan, ketika safar. Kemudian yang ketiga al-haid wa nifas. Ya, yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah haid dan nifas. Fal mar'u lati atahal haid wa nifas nuftiru fi Ramadan wujuban. Ya. Kalau orang yang safar tadi dia mengqadha, tidak bayar fidyah, ya. Jadi kalau orang safar apa? Dia wajib mengganti, ya. Tidak kemudian dia bayar fidyah, tidak. Kemudian haid dan nifas. Fal mar'atu lati ataha haid wa nifas nuftiru fi Ramadan wujuban wa yahrumu alaihi shaum. Orang yang datang bulan atau nifas, maka dia ya wajib berbuka, malah wajib berbuka. Haram baginya apa? Berpuasa. Ya, haram baginya berpuasa. Walau shomat lam yasih minha. Kalau dia berpuasa maka puasanya tidak sah. Orang yang datang bulan yang haid dan nifas itu ketika puasa, malah puasanya tidak sah. Haram baginya puasa. Di hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaisa idza hadat lam tusolli wa lam tasum." Bukankah ketika kalian sedang haid kalian tidak sholat dan juga tidak berpuasa? Ya. Fadzalika min nuqsani diniha. Kemudian wa yajibu 'alaiha al-qada. Ya, wanita yang haid nifas ini wajib qada. Ya, qada itu apa? Mengganti di hari lain. Ya, liqauli Aisyah radhiyallahu ta'ala kunna yusibna dzalika fa naqur bi qada'i shaum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah kami untuk mengqada puasa wala nu'maru bi qada'i shalah. Tidak memerintahkan kami untuk mengqada salat, ya, tidak mengqada salat. Ini yang ketiga yang boleh untuk berbuka, ya. Ini siapa? Wanita yang haid dan nifas. Kalau yang pertama tadi siapa? Orang yang sakit dan sudah tua. Kemudian yang kedua orang yang safar. Yang ketiga yang wanita yang haid dan nifas. Kemudian yang terakhir alhamdulillah, orang yang hamil dan yang menyusui. Ya, hamil menyusui. Fa amal mar'atu idza kanat hamilan aw murdi'an wa khafat ala nafsiha aw waladiha bisabab shaum jaza lahal fitri. Ya, maka bagi orang yang hamil atau dia menyusui dan dia khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya, ya karena dia berpuasa, maka boleh baginya berbuka. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wad'u 'anil musafir syatru salat wa shaum wa 'anil hubla wal murdi as-shaum. Ya, bahwasanya Allah ya membolehkan bagi orang yang safar, ya kemudian untuk orang yang hamil dan wanita yang menyusui untuk tidak berpuasa, ya. Kemudian wataktil hamil wal murdi makan ayam alati aftarataha. Kemudian orang yang hamil dan menyusui dia mengqadha puasa yang ditinggalkan keduanya. Ya, orang yang hamil kemudian misalnya dia tidak puasa berapa hari, kemudian sudah melahirkan, dia sudah sehat, bukan mengqadha puasanya. Demikian juga orang yang wanita yang menyusui, ya, dia mengqadha setiap hari yang ditinggalkannya. Baik. Wa dzalika in khafata ala nafsihima fa in khafat al-hamil ma'a dzalika ala janiniha aw murti'u ala rati'iha amat ma'al qada ala kulli yaumin miskinan. Nah, kalau wanita hamil dan menyusui
itu dia khawatir terhadap dirinya dan janinnya. Dia kan lagi hamil gitu kan, khawatir terhadap dirinya dan janinnya, atau orang yang menyusui, wanita menyusui, khawatir terhadap dirinya dan juga anaknya, maka dia mengqadha dan juga memberi makan orang-orang miskin. Maksudnya membayar fidyah, yang memberi makan setiap orang miskin ya, seharinya itu satu orang ya, setiap hari satu orang miskin, berdasarkan ya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-murdi wal qubla idza khafata ala auladihima aftarta wa inta. Ya, ini mereka berbuka kemudian juga memberi makan orang-orang miskin. Ya, sehingga bisa kita simpulkan orang-orang yang boleh untuk berbuka ya ketika Ramadan, boleh untuk tidak berpuasa ada berapa tadi? Yang pertama orang yang sakit, kemudian orang yang sudah tua renta, orang yang safar, kemudian wanita haid, wanita nifas, kemudian wanita yang hamil dan wanita yang menyusui. Nah, ini materi fikih pada kesempatan ini. Barakallahu fikum. Kita akan lanjutkan di sesi pelajaran ketiga suatu salisa bahasa Arab, insyaallah. Kita istirahat 7 menit dulu. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.